Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke strategi dan teknik pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tilawati. Slide-nya ada di sampingnya, bisa dilihat. Untuk yang pertama adalah penataan kelas kelompok belajar. Jadi satu guru itu satu kelompok. Untuk posisinya seperti ini, bisa dilihat ya. Braga, meja guru, boleh tidak pakai meja juga nggak apa-apa ya. Pesertanya melingkar ya, letter U atau juga persegi juga tidak apa-apa. Untuk selanjutnya tahapan program pembelajaran. Untuk tahapan-tahapannya ada 5 tahapan ya di metode tilawati. Untuk melaksanakan pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tilawati ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga atau yayasan. Yang pertama adalah pelatihan pembelajaran metode tilawati. Jelas ya, ini harus pelatihan dulu, karena bagaimana mau mengajarkan Al-Quran dengan menggunakan menggunakan tilawati tanpa mengetahui atau tanpa pelatihan, atau belajar dulu ya tilawati. Tujuannya apa? Calon para pengajar menguasai metode pengelolaan kegiatan atau model pengelolaan kegiatan belajar metode tilawati. Untuk tahapan kedua, pretest ya. Pretest itu tujuannya mengelompokkan jilid untuk menentukan kelas belajar. Jadi peserta didik itu di posisi mana dia, jilid 2, jilid 3 atau seterusnya. Yang ketiga adalah penerapan dan pendampingan atau supervisi ya. Tujuannya adalah para pengajar menguasai strategi dan teknik kegiatan belajar. Para pengajar mendapatkan pendampingan dari koordinator atau penanggung jawab yayasan itu sendiri atau sekolah. Untuk tahapan yang keempat, pembinaan dan evaluasi secara berkala. Tujuannya adalah menjaga konsistensi dan standar pembelajaran. Ya, selanjutnya mengetahui berbagai kendala yang dihadapi untuk perbaikan di pertemuan berikutnya. Jadi kalau ada guru di kelompoknya ada masalah, bisa disaringkan, dievaluasi itu, dan masukan-masukan dari yang lain. Boleh jadi permasalahannya sama dan ada masukan-masukan dari koordinator atau guru-guru yang lain. Untuk selanjutnya munakosah. Nah, ini munakosah tujuannya adalah munakosah untuk kenaikan jilid, munakosah Al-Quran, munakosah hataman, munakosah wisuda dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan program pembelajaran tilawati. Untuk selanjutnya target waktu pembelajaran. Ini ada materi, ada waktu, ada pertemuan, ada jumlah peserta. Materi tilawati jilid 1 sampai dengan 5. Waktu 24 bulan per 2 tahun. Ya, itu pertemuannya 45 sampai 90 menit. Pertemuan 1 pekan 2 kali. Jumlah peserta 7 sampai 12. Itu boleh fleksibel ya, tergantung sekolah menentukan, tapi maksimalnya 12 supaya lebih kondusif mengkondisikan peserta didiknya atau kelompok. Khatam Al-Quran 30 juz, 15 bulan atau 1,5 tahun ya, 1 tahun setengah. Pertemuannya 49 sampai 90 menit sama ya. Untuk peserta juga sama. Untuk selanjutnya pembagian waktu pembelajaran. Ini ada catatan, penggunaan waktu bisa disesuaikan dengan kondisi dan tempatnya masing-masing atau yayasan atau lembaga yang menggunakan metode tilawati. Untuk waktu, materi dan teknik, ini ya untuk waktu 5 menit untuk doa pembuka, 15 menit untuk peraga tilawati, 15 menit buku tilawati baca simak, 10 menit murojaah atau tambah hafalan juz 30 ya kalau ada yang ada hafalannya,
dan 5 menit doa penutup. Dan ini harus dikonsistensikan setiap kelompoknya. Teknik klasikal baca simak, klasikal. Keterangan ini menggunakan lagu ras. Teknik teknik dalam pembelajarannya ada 3 teknik dalam pembelajaran tilawati. Namun ketiga teknik tersebut digunakan semua saat pembelajaran. Jadi semua pembelajaran 3 teknik ini dipakai ya dalam pembelajaran. Namun disesuaikan dengan program dan berdasar kemampuan peserta. Jadi kalau pesertanya sudah bagus, boleh jadi langsung di teknik 3 itu langsung baca bareng-bareng. Teknik yang pertama adalah guru membaca, peserta mendengarkan. Guru Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak mendengarkan. Yang kedua, teknik guru membaca, peserta menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak-anak menirukan. Guru membaca, anak menirukan. Yang ketiga, membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita beri aba-aba biar bareng semuanya. Misalkan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu teknik. Yang selanjutnya penerapan teknik klasikal. Ya. Saat pertemuan 1 sampai dengan 15, teknik 1 dan 2. Ingat, pertemuan 1 sampai 15 itu menggunakan teknik 1 dan 2. Teknik 1 dan 2 itu yang mana? Yang tadi. Ya. Yang guru membaca, anak menirukan. Yang teknik yang kedua adalah membaca gurunya atau guru membaca, anak menirukan. Pertemuan 1 sampai dengan 15, teknik 1 dan 2. 1 tatap muka, 4 halaman peraga 3 kali. Jumlah hatam 3 kali ya. Untuk pertemuan ke-16 ke atas itu teknik 3, yaitu baca bareng-bareng. Untuk bareng-barengnya kita kasih clue ya, atau kita kasih aba-aba. 10 halaman peraga setiap 2 kali pertemuan hatam peraga. Pertemuan selanjutnya disepakati untuk pekan munafasah. Munafasah itu ujian kenaikan jilid. Jadi kenaikan jilid itu sama-sama ya, sama kelompoknya, sama kelompok yang lain di sekolah semuanya sama. Ya, itu rumus pertemuan klasikal peraga. Itu ya. Pertemuan pertama itu 1 dengan 4 halaman. Nanti ada halamannya. Pertemuan kedua 5 sampai 8, jadi 4 halaman sampai seterusnya. Pertemuan ke-6 1 sampai 4 soalnya diulang lagi, soalnya cuma sampai halaman 20. Ini halaman peraga ya, bukan halaman jilid cover kayak, tapi peraga. Untuk pertemuan 15 17 sampai 20 itu ya. Untuk selanjutnya pertemuan ke-16. Nah, kalau yang tadi pertemuan 1 sampai 15 4 halaman. Nah, untuk halaman 6 itu pertemuan 16 itu 1 sampai 10 kelipatan 10 ya. Karena ini baca bersama-sama, tidak ditentukan dulu. Ini ya, 17 pertemuan ke-17, ke-18 itu sampai 10. Kenapa sampai 20? Karena halaman peraga itu sampai 20. Jadi diambil poin-poin pentingnya atau pembahasan pokoknya. Pertemuan ke-27 halaman 11 sampai 20. Itu insya Allah anak-anak sudah hafal ya. Jangankan hafal, biasanya dikasih clue juga sudah tahu tentang ayat selanjutnya atau bacaan selanjutnya. Nah, ini praktek baca simaknya. Itu ya, ini ada halaman-halaman atau putaran-putarannya. Itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang strategi dan teknik pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tilawati.
Marilah kita sama-sama belajar tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita sampai kepada orang-orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah, bahkan orang yang menyebutkannya juga orang yang paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.